Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Andrianto, salah satu tenaga pendidik di SDN Semboja 02 Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 2 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan uji kinerja atau dikenal dengan UKIN. UKIN ini merupakan salah satu rangkaian akhir dari pembelajaran PPG dalam jabatan. Berikut saya lampirkan sebagai bukti uji kinerja tepatnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021 dengan nomor induk peserta 20121299752, nomor peserta 2015031282214. Materi kelas 6 tema 2 Persatuan dalam perbedaan, subtema 1 Rukun dalam perbedaan, pembelajaran yang ketiga. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pelaksanaan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Yes. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Mari kita harus bersyukur kepada Allah atas karunia sehat, kita bisa melakukan aktivitas setiap hari, terutama aktivitas melakukan kegiatan pembelajaran walaupun dengan daring. Anak-anakku jangan lupa, masa pandemi COVID-19 ini, mari kita selalu senantiasa untuk menjaga 3M. Apa itu 3M? Ada yang masih ingat? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Iya, betul sekali. Selalu mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Baik anak-anakku, untuk memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu Pak Guru akan sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang tema 2 Persatuan dalam perbedaan, subtema 1 Rukun dalam perbedaan, dan pembelajaran yang ketiga. Sebelum pembelajaran kita mulai, untuk menambah keberkahan, mari kita awali dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Ketua kelasnya siapa ya? Saya Pak Guru. Oh, silakan Mas Gibran. Langsung kita belajar berdoa terlebih. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Pak Guru. Terima kasih. Coba anak-anakku, Pak Guru sebelum akan melakukan pembelajaran, tengok sebelah kanan kiri kalian, hari ini ada yang tidak berangkat enggak ya? Berangkat semua Pak Guru. Alhamdulillah kalau berangkat semua. Jangan lupa ya, nanti kalian mengisi presensi online melalui link yang Pak Guru bagikan lewat WA Group. Tulis nama, kelas, dan nomor absen kalian. Selanjutnya, untuk menambah rasa nasionalisme kita, ini Pak Guru punya tayangan video ya. Nanti kita menyanyikan bersama-sama, yaitu lagu Rayuan Pulau Kelapa. Kita nyanyi bersama-sama ya. Tanah airku Indonesia, negeri yang aman, Terima kasih sudah menyanyi.
lagu berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Baik anak-anakku, dari lagu Rayuan Pulau Kelapa, kah ada lirik tentang tumbuhan? Ada. Karena bunga Ya, melati. betul sekali ya, liriknya tentang pohon kelapa dan pohon melati. Kenapa Pak Guru bertanya demikian? Karena salah satu tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan belajar berkaitan dengan tumbuhan. Supaya pembelajaran lebih terarah, maka Pak Guru akan memaparkan pembelajaran pada hari ini ada dua mupel ya. Pertama ada IPA, yang kedua ada bahasa Indonesia. Untuk IPA, nanti Pak Guru punya beberapa tayangan gambar tumbuhan yang akan Guru share screen Google Meet pada tayangan PowerPoint. Harapannya nanti kalian bisa menganalisis cara tumbuhan beradaptasi di lingkungannya. Kemudian nanti Pak Guru minta kalian untuk melakukan observasi di lingkungan sekitar. Kemudian kalian menyimpulkan cara tumbuhan melindungi diri di lingkungannya. Kemudian selanjutnya kalian Pak Guru minta untuk berdiskusi untuk menyajikan laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya. Untuk mupel bahasa Indonesia sendiri nanti punya bacaan teks tentang proklamasi kemerdekaan yang Pak Guru tayangkan pada PowerPoint. Nanti dari teks bacaan tersebut kalian minta untuk menganalisis teks bacaan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya masih dalam kegiatan diskusi, nanti kalian membuat peta pikiran dengan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang terakhir, nanti kalian diskusi lagi ya. Nanti bisa mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan. Baik, anak-anakku, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, coba kalian harus memiliki semangat motivasi yang tinggi. Tolong ikuti pelajaran hari ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh, supaya kalian bertambah motivasinya. Pak Guru punya tayangan senam otak nih. Yuk kita senam otak terlebih dahulu ya. Ikuti gerakan semua ya. Nah, berikut senam otaknya. Yuk ikuti. Ya, terus. Ya, terima kasih sudah mengikuti gerakan senam otak ini untuk meningkatkan motivasi kalian sebelum belajar ya. Dan anak-anakku, selanjutnya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang pertama, ini Pak Guru punya tayangan beberapa gambar ya. Coba perhatikan. Gambar apa ya? Teratai. Oke. Anggur. Selanjutnya. Anggur. Eceng gondok. Coba dari gambar teratai, kangkung, enceng gondok ini kalau kita amati, kita lihat mereka itu habitatnya di mana ya? Air. Sekali di air ya. Betul. Coba selanjutnya, ini ada gambar apa? Begonia. Selanjutnya sebelahnya, Pakis. yang di bawah begonia. Lidah buaya. Lidah buaya. Sebelahnya lidah buaya. Kaktus. Coba antara begonia sama pakis dilihat untuk habitatnya di mana ini menurut kalian? Daerah lembab. Tadi ya di daerah lembab ya. Untuk lidah buaya sama kaktus hidupnya di daerah mana ini? Kering. Tadi ya. Berarti begonia dan pakis ini hidupnya di daerah yang lembab. Untuk lidah buaya dan kaktus ini habitatnya ada di daerah yang kering. Apa kalian tahu bahwa habitat tumbuh itu bermacam-macam ya? Tadi ada yang di air. Istilahnya itu adalah hidup di daerah hidrofit atau tumbuhan hidup di daerah yang memiliki air. Untuk yang hidup di daerah lembat ini namanya hygrofit ya. Kemudian yang di daerah kering ini namanya xerofit. Itu berdasarkan mereka
habitat atau tempat tinggalnya. Oke, selanjutnya Pak Guru punya beberapa gambar lagi. Ini yang ketiga dan empat, ini sama-sama apa ini? Memiliki racun. Oh, bisa mengeluarkan racun ya. Ya, betul sekali. Nomor 5 dan 6 persamaannya? Kaki duri. Berduri. Iya, daunnya berduri ya. Betul sekali. Nah, berarti ini adalah beberapa contoh. Yang pertama, ini memiliki duri. Ini contoh cara tumbuh. Kemudian ini juga sama cara tumbuhan untuk melindungi diri. Coba sekarang Pak Guru mau tanya, kalau tumbuhan yang hidupnya di daerah berair namanya tumbuhan apa? Hidrofit. Ya. Ya, contohnya apa hidrofit yang hidup di air tadi? Teratai, kangkung, enceng gondok. Iya, coba ciri khususnya teratai itu apa? Karena hidup di air. Ciri khususnya bagaimana? Teratai ciri khususnya? Coba. Memiliki batang rongga, memiliki daun yang lebar, sarangnya berada di dalam air. Iya, betul sekali ya. Ini daunnya lebar dan tipis, kemudian memiliki rongga ya. Ini untuk bisa mengapung di atas air. Ya, betul sekali ya. Oh, yang selfie atau yang hidup tempat kering, cirinya bagus. Batang berisi ada air, daun gede, batang begini, akar untuk berair. Iya. Selanjutnya, kalau tadi bunga mawar tadi punya apa ya? Bunga mawar? Duri. Duri. Nah, oke. Yang menjadi permasalahan yang harus kalian pecahkan pada hari ini adalah yang pertama, mengapa tumbuhan itu memiliki habitat atau ciri khusus yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara tumbuhan itu melakukan penyesuaian diri atau adaptasi di lingkungannya. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara tumbuhan melindungi diri di lingkungannya. Nah, ini adalah persoalan atau masalah yang harus kalian pecahkan. Baik, kalian Pak Guru sudah buat kelompok ya. Kemarin pertemuan yang sebelumnya, ini kelompoknya ada 5 ya. Untuk kelompok 1 nanti ada Mas Gibran, Mas Aska, Mas Saki. Yang terakhir ini kelompok 5, Mbak Anin dan Mbak Wulan. Nah, kenapa Pak Guru bikin kalian menjadi kelompok? Karena nanti ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan dengan berkelompok atau dengan berdiskusi. Nah, tugasnya nanti Kak Guru akan kirim lewat LKPD menggunakan aplikasi LibWorksheet. Nah, ini linknya ya, nanti Pak Guru kirim lewat WA Group. Nah, selanjutnya silakan dari kelompok yang sudah dibentuk, yang pertama adalah tugasnya kalian melakukan observasi tumbuhan di sekitar lingkungan kalian. Kalian amati tuh beberapa tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian. Kemudian setelah ketemu beberapa tumbuhan tersebut, silakan diskusikan dengan kelompok masing-masing untuk menganalisis cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri sesuai dengan lingkungannya. Nah, kemudian yang ketiga, deskripsikan cara tumbuhan beradaptasi atau melindungi diri di lingkungannya pada diagram flyer ya. Nanti di LKPD yang Pak Guru kirim lewat LibWorksheet itu sudah tercantum LKPD berbentuk diagram flyer. Nah, yang terakhir dari tugas kelompok, nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi, kemudian kelompok yang lain silakan nanti menanggapi. Nah, ini contoh yang ada di LKPD yang Pak Guru kirim menggunakan aplikasi LibWorksheet LKPD 1 ya. Nanti ada tugas kelompok, ada ini petunjuknya. Pilihlah beberapa tumbuhan untuk kalian amati terkait dengan cara beradaptasi atau menyesuaikan diri di lingkungannya. Nah, silakan tuliskan hasil temuan kelompok kalian pada diagram file berikut. Nah, silakan ya. Misalkan kalian pengen berinovasi, Pak Guru, saya pengen membuat diagram filenya yang lain, yang lebih menarik. Boleh, nanti bisa kalian browsing di internet untuk mencari diagram flyer yang kalian sukai. Baik anak-anakku, tugas yang pertama dan yang kedua, apakah semuanya sudah paham? Paham. Paham? Ya, tugasnya. Baik. Kira-kira untuk diskusi mengerjakan LKPD 1 dan 2 ini berapa lama waktunya? 10 menit. 10 menit cukup? Oke, 10 menit cukup. Baik,
Kalau semuanya sudah siap, silakan tugasnya bisa dikerjakan dengan berkelompok. Waktunya 10 menit ya. Silakan diskusi. Ya jadi sopir apa ya? Kampung di sana. Ya kondisi itu kan diseratai. Aduh, seratan. Iya. Bukan ke? Silakan, ada yang belum paham boleh bertanya ya di tengah-tengah diskusi kalian. Coba Pak Guru ingin tahu, untuk yang mengusahakan diri sudah ditulis semua? Sudah. Oke, kalau sudah, selanjutnya silakan yang tumbuhan dengan cara melindungi dirinya ya. Tulis tumbuhannya pada diagram Fourier yang warna biru ya. Ini tulis tumbuhannya dulu, ada misalnya ada 6 ya, silakan 6 ya. Masing-masing kelompok jangan sama ya, harus beda, kan banyak tumbuhan di sekitar rumah. Kemudian setelah tulis tumbuhannya, di bawahnya ini itu silakan kalian di LKPD ditulis deskripsinya, bagaimana tumbuhan A misalnya melindungi dirinya di lingkungannya. Coba Pak Guru tes untuk kelompoknya Mas Nando, gimana? Ada kesulitan Mas Nando kelompoknya? Halo? Tidak ada. Bagus. Tidak ada Pak Guru. Ya, bagus. Alhamdulillah. Kelompoknya Mbak Dinda ada kesulitan enggak? Tidak ada Pak Guru. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya untuk kelompoknya Mas Gibran. Halo? Iya Pak Guru. Ada kesulitan Mas? Tidak. Oke, lanjutkan Mas diskusinya. Selanjutnya kelompoknya Mbak Diva. Halo Mbak Diva. Halo Pak Guru. Ada kesulitan Mbak? Nggak ada. Alhamdulillah. Yang terakhir kelompoknya Mbak Wulan. Halo Mbak Wulan, ada kesulitan? Oke, Mbak Wulan nggak ada kesulitan ya. Baik, waktu untuk diskusi tinggal 4 menit ya. Silakan diteliti lagi kalau yang sudah menemukan tumbuhan, kemudian deskripsikan cara melindungi dan cara adaptasinya. Silakan masih tanyakan dengan anggota kelompok lain. Ini betul atau tidak gitu ya. Silakan, boleh semuanya mengeluarkan pendapatnya. Tidak boleh semuanya diem ya, harus aktif. Ini pendapat kamu bagaimana gitu ya. Silakan dilanjut. 3 menit lagi ya, 3 menit lagi. Silakan. Masih ada waktu 3 menit. Nanti kalian silakan kalau dirasa kurang bagus atau kurang tepat jawabannya, boleh ditambah atau boleh dilengkapi ya, supaya jawabannya paling baik di antara kelompoknya. Oke. Mas Gibran sudah sampai mana diskusinya? Halo Mas Gibran. Sedikit lagi Pak Guru. Ya, silakan dilanjut ya. Nah, selanjutnya Mas Nando. Halo. Sudah sampai mana Mas Nando? Sedikit lagi Pak Guru. Oh sama ya, silakan. Oke, tinggal 2 menit lagi. Silakan dilengkapi. Masih ada waktu 2 menit untuk kalian melengkapi diagram Fourier yang sudah Pak Guru sediakan lewat LKPD menggunakan aplikasi Live Worksheet. Mbak Diva, gimana? Ada kesulitan Mbak Diva? Nggak ada Pak Guru. Sudah sampai mana Mbak diskusinya? Tinggal sedikit lagi. Oke, tinggal sedikit lagi ya. Ingat ya, waktunya tinggal 2 menit ini ya. Jangan sampai kalian telat ya dalam mengirim LKPD dari Pak Guru. Silakan. Oke, 1 menit lagi. Silakan, ada kesempatan untuk bisa melengkapi. Ingat ya, masing-masing kelompok nanti setelah menuliskan hasil diskusinya, lebih tepatnya mendeskripsikan ya, mendeskripsikan bagaimana cara tumbuhan itu melindungi diri, bagaimana cara tumbuhan itu beradaptasi atau menyesuaikan diri di lingkungannya. Silakan deskripsikan, jangan sampai ada yang sama dengan kelompok yang lain ya. Tumbuhan kan banyak. Sudah Pak Guru. Sudah ya? Iya, bagus. Waktunya sudah habis
untuk diskusi yang pertama mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2. Selanjutnya anak-anakku, silakan dari perwakilan kalian mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Coba siapa yang ingin pertama kali mempresentasikan? Pak Guru tawarkan. Siapa? Saya Pak Guru. Oke, kelompok mana ini? Kelompoknya siapa? Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Cara tumbuhan menyesuaikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cara Silakan, Mas. tumbuhan menyesuaikan diri. Kaktus. 1. Batang tebal berlapis air. 2. Daun seperti duri. 3. Permukaan batang berlapis lilin. 4. Akar senaman panjang untuk mencari sumber air. Teratai memiliki batang rongga, memiliki daun yang lebat, batang yang berada di dalam air. Mawar memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelihatan mencetar untuk menarik perhatian serangga yang membantu memasukkan refleksi. Mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Kantong semar merangkap serangga kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Bakau memiliki akar nafas untuk memperoleh oksigen, memiliki akar tunjang untuk menopang. 2. Cara tumbuhan melindungi diri. Kaktus caranya memiliki daun yang tajam menyesuaikan diri, memiliki kulit buah yang bermawar. Caranya memiliki batang yang berduri. Bambu memiliki bulu halus atau miang. Tumbuhan jarak caranya menghasilkan racun. Sudah Pak Guru. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Mas Nando. Kita beri aplaus ya, tepuk tangan. Sudah berani untuk mempresentasikan. Ya, selanjutnya yang kedua, siapa yang berani? Ayo, presentasi. Saya Pak Guru Oke, siapa ini? dari kelompok 3. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin Waalaikumsalam. mempresentasikan dari kelompok 3. Cara tumbuhan menyesuaikan diri. Pakis adalah dengan lingkungan yang lembab dengan cara mengulung daunnya. Lidah buaya adalah memiliki jaringan untuk menyimpan air. Teratai adalah memiliki batang berongga, memiliki daun yang lebar, batangnya berada di dalam air. Kangkung adalah mempunyai rongga udara pada batang. Daunnya berada di atas permukaan air. Enceng gondok batangnya mengembung berisi rong udara. Bambu adalah tumbuhan dan berkembang biak di lingkungan yang banyak air. Cara tumbuhan melindungi diri. Kelapa adalah memiliki kulita atau batok yang keras. Gedung adalah melindungi diri dengan cara memproduksi racun. Putri malu adalah daunnya akan bergerak menutup ketika mendapat sentuhan. Nangka adalah memiliki getah yang lengket dan terdapat duri pada buahnya. Mawar memiliki duri pada batangnya. Bambu adalah terdapat bulu halus pada batangnya. Sekian dari kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak Guru. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, bagus sekali. Coba Pak Guru kasih tugas yang 2 kelompok atau 1 kelompok yang belum presentasi. Coba kalian menanggapi dari presentasi 3 kelompok yang sudah dilakukan. Kira-kira siapa yang berani menanggapi? Saya Pak Guru. Oke, ini dari kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan. Apa tanggapannya dari presentasi kelompok yang lain? Menurut kelompok saya, ketika mempresentasikan hasil laporan harus disertai kesimpulan. Oh gitu ya, bagus sekali ya. Ini coba menurut kelompok 1, kesimpulan dari laporan yang disampaikan oleh 3 kelompok tadi itu bagaimana? Kesimpulannya adalah habitat setiap tumbuhan berbeda-beda. Di antaranya tumbuhan xerophyte adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering.
Contoh kaktus. Oke. 2. Heterofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah air. Contohnya enceng gondok. Oke. 3. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Contohnya pakis. Terus? 4. Halofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah dengan kadar garam tinggi. Oke. Contohnya bakau. Oke. Ada lagi? Dan cara tumbuhan melindungi diri bermacam-macam. Oke, Seperti dengan dirinya, getahnya, bulu halus yang tajam, dan mengeluarkan racun. Sudah, Pak Guru. Oh iya, bagus sekali ya. Ini kesimpulannya lengkap sekali. Tepuk tangan buat kelompok 1. Iya, ya, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 semuanya bagus, saling melengkapi. Oke, coba kita bahas lagi. Kesimpulannya bagaimana, Mas? Bahwa yang namanya tumbuhan itu habitatnya tadi berbeda-beda ya. Coba yang hidupnya di daerah kering, namanya apa? Kaktus, serofit, Ya, namanya serofit. Contohnya kaktus, buaya, buaya, yang hidupnya di daerah yang berair, namanya apa? hidrofit, Contohnya teratai, enceng gondok, Kangkung. Oke, bagus sekali ya. Yang terakhir yang hidupnya di daerah lembab, namanya apa? higrofit, Iya. Contohnya apa? Contohnya. begonia, tanaman pakis. Kasih. Selanjutnya, cara melindungi diri, tumbuhan yang melindungi diri dengan durinya. Contohnya, Durian, kaktus, nanas, terus apa lagi? Nanas. Selanjutnya, tumbuhan yang melindungi diri dengan getahnya. sawon, karet. Iya, baru sekali ya. Berarti semuanya sudah paham. Baik, anak-anakku. Nah, coba tadi sudah kita simpulkan hasil diskusi hari ini ya. Coba, apabila tumbuhan itu saja bisa beradaptasi dengan lingkungannya dan bisa melindungi diri, bagaimana dengan bangsa Indonesia apabila mendapat ancaman di luar? Menurut kalian gimana? Kita harus mempertahankan. Ya, kita harus mempertahankan kemerdekaannya ya. Yang kedua, bagaimana kondisi alam lingkungan sekitar kita seandainya bangsa kita belum merdeka? Masih buruk. Baik. Ya, kurang baik ya, masih tidak seperti sekarang ya. Kita sudah enak, sudah sejuk ya, sudah nyaman. Coba yang terakhir, apakah kita dapat merawat tanaman di sekeliling kita apabila masih dijajah? Tidak bisa. Iya, tidak bisa ya. Oke, kemarin kita baru saja merayakan peristiwa yang luar biasa, yaitu proklamasi kemerdekaan untuk Indonesia. Bahwa yang namanya kemerdekaan Indonesia itu diperoleh berkat para jasa pejuang bangsa yang rela berkorban jiwa dan raganya untuk merebut kemerdekaannya. Tidak lepas dari tokoh-tokoh pejuang bangsa itu sendiri. Baik, nah, kita merdeka tanggal berapa? Ayo, yang tahu nggak? Tanggal 17 Agustus Tahun berapa? 1945. Oke, betul sekali ya. Tepatnya kemarin ya, hari Selasa kita baru saja melakukan sebuah peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu memperingati kemerdekaan Indonesia. Oke, silakan kalian buka halaman 22 sampai 23. Di situ ada nama-nama tokoh pejuang bangsa. Silakan ya, semuanya membaca, tapi Pak Guru minta tolong satu anak membantu Pak Guru membacakan lewat PowerPoint yang Pak Guru bagikan. Siapa yang ingin membacakan? Saya, Pak Guru. Oke, silakan dibaca, yang lainnya disimak ya.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibaca, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Sudah, Pak Guru. Ya, terima kasih Mbak Diva sudah membantu teman-temannya untuk membacakan secara nyaring. Baik anakku, setelah kalian tadi membaca, ada tugas LKPD yang ketiga ya. Nanti setelah kalian membaca berdasarkan bacaan di atas, kamu mengisi peta pikiran dengan aspek apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Ini ada dalam LPD yang Pak Guru share lewat aplikasi Labboxit, tepat di LKPD yang ketiga. Nah, setelah kalian mencari informasi dari aspek apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana, atau lebih tepatnya kalian mencari informasi dari teks bacaan itu bisa kita gunakan dengan membuat pertanyaan dulu dari apa, mengapa, siapa, bagaimana, di mana, dan kapan, dan bagaimana. Setelah itu nanti kalian mencari jawaban dari pertanyaan yang sudah dibuat dari teks bacaan yang ada. Selanjutnya setelah membuat peta pikiran, nanti kalian kembangkan ya dengan berdiskusi dengan kelompoknya. Silakan kembangkan membuat sebuah tulisan berkaitan dengan bacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik, apakah tugas yang ketiga ini sudah paham? Paham. Baik anak-anakku, tanpa terasa pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan dengan sangat bagus, dengan sangat tertib, dan juga sangat menarik ya. Coba bagaimana kalau kita simpulkan bersama? Coba hati-hati, kita belajar tentang apa saja ya. Yang pertama ya, Cara tumbuhan beradaptasi di lingkungannya. Cara tumbuhan melindungi diri lingkungannya. oke. Cara beradaptasi Cara tumbuhan beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tadi coba Pak Guru tanya ya, ini post testnya. Kalau tumbuhan teratai itu caranya gimana? Teratai. Memiliki batang berongga, memiliki daun yang lebar, batangnya berada di dalam air. Oke, kalau tumbuhan kaktus. Batang Batang tebal berisi cadangan air, daun seperti duri, permukaan batang berlapis lilin, akar senagat panjang untuk mencari sumber air. Ya, terus sekali. Coba sekarang yang cara melindungi dirinya di lingkungan. Contohnya tumbuhan yang melindungi diri dengan getahnya. Tumbuhan apa? Sawo, karet, Ya, terus sekali. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan mengeluarkan racun. tumbuhan jarak, kecubung, tumbuhan kecubung. Ya, betul sekali. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan durinya. kaktus, durian, Apalagi? nanas, Terus ada lagi? Apa? Yuk. Mawar. Ya, terus sekali. Yang selanjutnya tadi kita belajar yang tadi tentang apa? Yang bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia informasi tentang penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Gimana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ya, betul sekali ya. Berarti semuanya sudah memahami materi pada hari ini. Coba Pak Guru akan melakukan refleksi. Bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan hari ini? sangat senang. Senang, Pak Guru. Alhamdulillah. Apakah kalian menemukan kesulitan? Tidak. Oke. Apa yang paling kalian sukai dalam kegiatan hari ini? Gambarnya sangat menarik. Sangat menarik. Videonya sangat menarik. Oh ya, videonya rayuan Pulau Kelapa ya, sama tadi senam otak ya, menarik ya, luar biasa. Ya, jangan lupa ya Mas, Mbak, terakhir nanti kalian akan Pak Guru kasih tugas untuk mengisi instrumen penilaian. Pak Guru menggunakan aplikasi Quizzes ya, ini linknya. Nah, sebelumnya nanti kalian jangan lupa untuk lebih memahami materi, Pak Guru juga membuat
modul Banajar menggunakan aplikasi Flip HTML5. Ini juga Pak Guru sudah kirim lewat WA Group. Yang terakhir, tugas tadi LKPD 1, LKPD 2, LKPD 3 juga dikerjakan nanti menggunakan aplikasi Live Worksheet. Ini nanti dikirim lewat email Pak Guru. Baik anak-anakku, tanpa terasa kita sudah belajar kegiatan hari ini luar biasa. Insya Allah nanti kita berjumpa besok pada tema 2, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Itu ada 2 mupel, yaitu untuk bahasa Indonesia masih menggali informasi dari apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana, dan juga nanti ada muatan PPKN. Anak-anakku, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih anak-anakku. Yang terakhir Pak Guru minta maaf apabila dalam penyampaian awal sampai akhir Pak Guru banyak kesalahan, banyak tutur yang kurang teratur, banyak ucapan yang kurang berkenan. Pak Guru minta maaf yang seterusnya. Pak Guru akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut penilaian aspek keterampilan menggunakan LKPD dengan aplikasi Live Worksheet yang dikirimkan ke peserta didik melalui email guru. Ini adalah email menunjukkan ada beberapa jawaban dari peserta didik LKPD yang dikerjakan dengan berkelompok. Kemudian kita masuk pada aplikasi Live Worksheet, ada notification, kita lihat jawaban dari peserta didik yang dikerjakan dengan kelompok. Ini adalah file yang masuk, ada kelompok 2, kemudian kelompok 4, kelompok 1, kelompok 3, dan terakhir adalah kelompok 5. Berikut adalah penilaian pada aspek kognitif menggunakan aplikasi Quizzes.